Pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menganggap polemik dengan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai persoalan serius. PBNU sampai mengutus dua petingginya untuk mendalami polemik yang terjadi antara NU dan PKB. Hasil penelusuran kedua tokoh sepuh NU itu akan dijadikan pertimbangan bagi PBNU untuk mengambil langkah selanjutnya. Hubungan pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Partai Kebangkitan Bangsa kembali memanas. PBNU merasa elit di PKB telah menyepelekan mereka melalui pernyataan-pernyataan yang frontal. Pernyataan frontal itu menimbulkan komplain dari kalangan Nahdliyin sehingga PBNU merasa perlu mencarikan jalan keluarnya. Tetapi bahwa kemudian ini menimbulkan semacam sentimen negatif dari sejumlah elit PKB sehingga mereka sampai menyerang PBNU dengan berbagai macam serangan yang sangat tajam. Nah, ini menjadi persoalan bagi PBNU karena ini jadi soal lembaga yang katakanlah disepelekan, rendahkan dan lain sebagainya, dan PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan salah satu upaya yang dilakukan PBNU adalah menelusuri polemik yang terjadi antara NU dan PKB. PBNU memutuskan memberikan mandat kepada Wakil Rais Am NU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni agar mendalami polemik tersebut. Selain pernyataan frontal dari elit PKB, pembentukan Pansus Haji dianggap juga menjadi penyebab hubungan PBNU dan PKB memanas. Ketua Umum PKB Gus Yahya curiga Pansus Haji hanyalah akal-akalan PKB untuk menyerang PBNU lewat adiknya yang kini menjabat sebagai Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. So ini sih ya, kita juga bengong juga, ada apa sih tiba-tiba pansus gitu kita. PBNU dan PKB sebetulnya mulai berjarak menjelang pemilu 2024. Kala itu, PBNU menganggap PKB mencoba menarik jajaran NU di daerah untuk masuk ke politik praktis. Padahal PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Kholil Stakuf telah memutuskan untuk bersikap netral di pemilu 2024. Tim Liputan, Metro TV. Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf heran dengan pernyataan yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang menggampangkan membuat SKNU. Sebelumnya dalam harlah ke-26 PKB minggu lalu, Caimin menyebut Ketua NU tetap adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar, padahal Kiai Haji Mustamar sudah dicopot sebagai Ketua PWNU Jatim di akhir 2023. Kiai Marzuki Mustamar, terima kasih Kiai Marzuki. Di hati saya Ketua NU tetap Kiai Marzuki Mustamar. Soal SK kan bisa saya buatkan lagu. Cuma tanda tangan ngono ya, gampang. Apa namanya, kemarin ada pernyataan yang menghakimi bahwa keputusan PBNU tentang PWNU Jawa Timur tidak bisa dibenarkan dan mereka tidak bisa terima, dan bahwa mereka akan membuatkan SK sendiri untuk pengurus PWNU Jawa Timur. Ini kan masalah. Ini organisasi yang terpisah gitu ya. Jadi kemarin kan memang PBNU memberhentikan ketua PWNU Jawa Timur. Ya, itu mekanisme kami sendiri internal NU gitu kan.
Kan tidak bisa lalu PBNU menyala-nyalakan kemudian mau membuat SK PWNU Jawa Timur sendiri kan tidak bisa gitu. Nah ini tentu masalah. Ya pemirsa, friksi antara PBNU dengan PKB sebetulnya bukan kali ini saja terjadi. Di era awal kepemimpinan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, keduanya sering saling singgung. Kenapa hubungan panas antara PBNU dan PKB ini terus berulang? Bukankah sebaiknya antar masing-masing elit bertabayun? Sudah bergabung bersama kami cendekiawan NU Nadir Syahosen atau yang akrab disapa Gus Nadir. Gus Nadir, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Bang Leo. Ya, Gus Nadir, ini kalau kita lihat, saya ingin memastikan dulu, sebetulnya kalau dulu kita ingat PKB sejak awal berdiri itu kan disupport penuh oleh NU, sehingga kadang-kadang kita bisa bingung siapa yang pengurus NU, siapa yang pengurus PKB. Kalau sekarang apakah benar bahwa NU itu benar-benar netral? Artinya memang untuk semua partai, tidak ada lagi keistimewaan bagi PKB, atau seperti apa Gus Nadir? Ya, jadi memang kalau kita lihat ke belakang, ini sejarahnya adalah bagaimana ada tafsir baru terhadap ungkapan kembali ke Khitos 1926. Jadi dulu di zaman Orde Baru, NU menarik diri dari politik praktis, bahkan ketika NU tahun 50-an sempat menjadi partai politik, maka di tahun 80-an, 90-an itu terkenal istilah kembali ke Khitos 1926, di mana tahun NU berdiri itu ya mengurusi umat saja, tidak mengurusi politik. Yeah. Nah, ketika kemudian terjadi reformasi, maka Gus Dur dengan kecerdasan yang luar biasa melihat fenomena baru, melakukan sebuah tafsir, yaitu PBNU membidani anak kandungnya yaitu PKB sebagai sayap politiknya. Yeah. Tapi seperti tadi Bang Leo bilang, dalam perkembangan berikutnya kan terjadi tafsir baru di masa kepemimpinan Gus Yahya selaku Ketua Umum PKB. Dari tadinya anak kandung PKB, sekarang seolah-olah menjadi anak tiri. Jadi tafsirnya menjadi kembali ke Khitos 1926 itu merangkul semua partai politik kecuali PKB. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan penting. Ya, kenapa yang menimbulkan gesekan-gesekan. Misalnya kita catat ada acara PKB di kantor PCNU. Yang dulu nggak ada masalah, tapi kemudian sekarang menjadi persoalan. Nah, itu saya kira persoalan tafsir terhadap Khitos kembali kepada 1926 itu seperti apa. Kalau memang tafsirnya adalah netral di atas semua golongan, maka harus menjaga jarak dan juga tidak boleh menaktirikan salah satu pihak. Tapi di lapangan yang terjadi tidak seperti itu. Itu saya kira gesekannya, Bang Leo. Gus Nadir, PBNU merasa disepelekan katanya begitu. Sebetulnya persisnya bagian mana atau siapa yang dianggap menyepelekan PBNU itu, sepengetahuan Anda? Sebetulnya pernyataan-pernyataan kedua belah pihak, baik dari Ketua Umum PBNU maupun dari Gus Yahya dan Gus Muhaimin selaku Ketua Umum PKB, itu sama-sama saling menyepelekan sebetulnya. Jadi pernah misalnya Gus Muhaimin mengatakan tidak ngefek kok apapun pernyataan dari Gus Yahya tentang PKB, karena beliau bukan pemimpin yang mengakar ke bawah begitu. Nah, itu kemudian dianggap menyepelekan Gus Yahya. Gus Yahya sendiri kemudian pernah membuat guyonan sakarepmu gitu ya kepada PKB gitu. Terserah Anda gitu ya. Jadi memang kedua karena dan di NU guyonan itu kan biasa ya, tradisi NU Bang Leo ya. Jadi sebetulnya kedua-duanya guyonan, tapi rupanya guyonan ini makin lama makin memanas gitu ya. Dan akhirnya termasuk ungkapan dari Gus Muhaimin tadi soal ketua PWNU Jawa Timur tetap Kiai Marzuki Mustamar dan nanti akan di-SK-kan, itu guyonan sebetulnya. Kita lihat tadi suasananya sangat cair dan hadirin pun tertawa, Gus Muhaimin pun juga sempat tertawa, tapi ternyata ditanggapi secara serius oleh Ketua Umum PBNU mengatakan loh ini kok sudah mencampur wilayah kami seterusnya gitu. Jadi yang awalnya guyonan lama-lama akhirnya menjadi tontonan dari kita semua akhirnya, suatu yang sangat menyedihkan dan lucu akhirnya. Gus Nadir, ini saya mau mengatakan perbedaan pendapat lah ya, atau sikap yang berbeda, itu memang antara institusi NU, PBNU, dengan institusi Partai Kebangkitan Bangsa, atau terlokalisir di figur-figur pimpinannya saja.
kalau saya kerucutkan mungkin antara Gus Yahya dan Gus Muhaimin atau Caimin. Yang mana yang sebenarnya kita sedang lihat ini, Gus Nadir? Ya, awal mulanya adalah persoalan sikap institusi. Jadi Gus Yahya pernah menyampaikan, dan saya dengar sendiri langsung dari beliau, bahwa beliau bisa kompromi pada semua hal kecuali satu, yaitu persoalan politik. Jadi Gus Yahya sendiri orang yang sangat dekat dengan PKB sebelum menjadi ketua umum PBNU. Tapi begitu menjadi ketua umum PBNU, beliau menganggap bahwa PBNU di masa kepemimpinan beliau itu menarik diri dari politik praktis. Jadi secara institusi punya sikap yang berbeda. Tetapi secara pribadi, Bang Leo juga benar bahwa ada Gus Yahya, ada Gus Ipul, Sekjen, dan Gus Muhaimin. Yang ketiganya ini kawan lama, kawan akrab, gitu ya. Dan saling mengenal karakter masing-masing gitu. Dan saya tidak tahu secara jelas apa perbedaan di antara mereka bertiga, sehingga akhirnya persoalan sikap institusi yang berbeda tadi akhirnya masuk juga ke wilayah pribadi, dan puncaknya saya kira di Pilpres kemarin, ketika seperti pernah saya ungkap, ketika Gus Muhaimin sebagai cawapres 01, tapi PBNU justru menggerakkan roda organisasi secara non formal untuk mendukung pasangan 02. Nah, itu gesekannya di bawah sangat terasa, Bang Leo. Di pemberitaan Gus Nadir dikatakan bahwa PBNU melihat sudah waktunya katanya untuk mengambil alih lagi PKB. Itu benar atau memang hanya sasus saja ya? Sasusnya kuat sekali ya, sejak sebelum Pilpres. Dan semakin kencang setelah Pilpres kemarin, PBNU merasa ikut menang karena 02 yang menang. Tetapi sekarang masalahnya pintu masuknya apa untuk mengambil alih PKB? Karena ternyata suara PKB meningkat drastis. Bahkan suara PKB meningkat di kantong-kantong di luar Jawa, di mana selama ini PBNU dan PKB tidak kuat di luar Jawa. Tapi ada efek ekor jas dari pencapresan Anies, sehingga di luar Jawa banyak yang calon PKB terpilh. Nah, jadi pintu masuknya apa? Kalau dianggap ini sebuah kegagalan, kan nggak bisa. Nah, ada dugaan pintu masuknya nanti kalau Gus Muhaimin di KPK-kan misalnya, dengan kasus kardus durian. Tapi apakah itu cukup bukti atau malah bisa jadi blunder? Karena kalau misalnya PKB diambil alih, Bang Leo, sekarang ini akan mengganggu konsolidasi pemerintahan Prabowo mulai Oktober nanti. Karena kalau berlanjut ke pengadilan, itu butuh 2-3 tahun untuk sampai keputusan inkrah kasasi siapa kepengurusan yang sah nantinya. Dan ini akan jelas mengganggu Pak Prabowo dalam konsolidasi pemerintahannya mulai Oktober nanti. Jadi ini berkejaran waktu. Dan kemudian sekarang ada pansus haji ya, pansus dan juga haji, ada jadi makin ramai ini, Bang Leo memang. Ini PBNU sudah mengutus 2 orang ya, Wakil Rois Am dan juga Wakil Ketua Umum ya, untuk kemudian menjembatani komunikasi. Kalau Anda lihat Gus Nadir, ini akan efektif tidak untuk mempertemukan perbedaan pandangan dari PKB maupun pengurus PBNU ini? Ya, tentu kita berharap bisa efektif ya. Tetapi di lain pihak, PKB sendiri sampai sekarang ini belum punya ketua Dewan Suro yang definitif. Sepeninggal dari Mbah Dimyati Rais, tidak ada Kiai Sepuh yang menjadi ketua Dewan Suro PKB. Sehingga saya kira kedua tokoh Wakil Rois Am yang sangat dihormati dan sekaligus Ketua Umum MUI Kiai Anwar Iskandar dan Pak Amin Said Husni, mantan bupati dari PKB, sebetulnya itu, nanti lawan diskusinya siapa dari PKB gitu. Nah, kalau lawannya adalah ketemunya dengan Gus Muhaimin lagi, ya saya kira itu yang saya bilang tadi tidak akan efektif. Kecuali ada sosok ketua Dewan Suro, ada sosok Kiai Sepuh juga di PKB yang kemudian bisa menjembatani. Nah, karena itu saya kira upaya baik mengutus 2 orang ini, tetapi realitanya kita lihat lah. Pertanyakan efektivitasnya ya? Ya, betul. Kira-kira kalau 2 orang ini bekerja dengan maksimal, karena kan kalau kita lihat sosoknya termasuk pendiri-pendiri ya, awal dari PKB, kalau memang mereka efektif berdua ini, kira-kira apa alternatif rekomendasi bagi PBNU, Gus Nadir? Karena kalau memang tidak bisa bertemu, kan susah juga rekomendasi yang bisa mendamaikan kedua pihak ini.
Kalau saya melihatnya malah dari sisi lain, Bang Leo ya. Kalau saya mohon izin, saya melihat dari perspektif yang berbeda, bahwa kisruh PKB dan PBNU ini menjadi semacam pengalihan isu dari persoalan yang lebih real, yaitu persoalan pansus haji. Oke. Misalnya tadi kita dengar sendiri kutipan dari Gus Yahya menganggap ini persoalan pribadi karena menyerang Menteri Adiknya. Agama yang adiknya gitu. Jadi masalah efektif atau tidaknya utusan tadi itu satu perkara. Tapi perkara lain yang lebih penting adalah jangan sampai kisruh kedua lembaga ini membuat kita lupa bahwa fokus utama adalah persoalan pelayanan haji yang dipersoalkan oleh DPR selaku mitra dan sekaligus pengawas dari kinerja pemerintah. Ya. Nah ini jangan sampai seru ini kemudian membuat kita lupa bahwa ini ada persoalan nyata loh, persoalan yang sangat membutuhkan kajian. Begitu juga kemarin misalnya, itu ada fatwa MUI yang keluar yang menyatakan bahwa pengelolaan dana haji oleh Kementerian Agama selama ini itu hukumnya haram. Karena ada sesuatu yang salah secara syariat. PBNU tidak merespon itu. Gitu. Justru itu isu yang harusnya direspon oleh PBNU, isu keumatan. Justru yang diisu adalah mempertanyakan soal masalah pribadi antara satu keluarga Gus Yahya dan Gus Yakut dengan Gus Muhaimin seperti itu. Nah, ya ini menurut saya kalau kita selaku rakyat, loh ini kok para tokoh-tokoh kita kok malah bermain isu atau melakukan pengalihan isu terhadap hal-hal yang sebetulnya sangat real dibutuhkan jawaban oleh umat. Bisa jadi dibaca seperti itu ya Gus Nadir ya, bahwa isu yang sebenarnya, masalah sebenarnya soal penyelenggaraan haji nanti bisa kabur gara-gara kesannya ada perseteruan ini, begitu ya? Ya, itu yang saya tangkap. Jadi karena itu saya kira kita jangan terdistraksi dengan kisruh mereka berdua. Apalagi ini sudah dibawa-bawa ke pribadi. Ya selesaikan saja lah ngopi berdua kalau memang itu problem pribadi gitu ya. Tetapi pansus ini bagaimana nih? Masa mau dibalas pansus berikutnya? PBNU mengatakan mau bikin pansus juga, mau ngambil alih. Nah ini saya kira kan menjadi kekanak-kanakan gitu ya. Jadi PBNU sendiri juga kan bukan lembaga pemerintah. Harus dipisahkan antara persoalan pribadi. Kalau itu benar antara Gus Yahya dan Gus Yakut dengan Gus Muhaimin, ya, karena ini menyangkut kinerja pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama dan persoalan nasib umat, masalah pelayanan haji gitu. Jadi lebih baik kita fokus dan juga ada masalah keharaman tadi soal dana haji, pengelolaan dana haji. Nah itu gimana tahun depan nanti pelaksanaan haji? Kalau ternyata pengelolaan dananya sekarang dinyatakan haram oleh MUI, ini harus direspon oleh PBNU dan ini wilayah mereka. Bukan masuk ke wilayah pribadi mengurusi masalah pansus yang itu urusan Kementerian Agama dengan DPR. Baik, seharusnya kalau saya berpikir apa yang Anda sampaikan ini harusnya didengar oleh NU dan PKB karena yang berbicara adalah suara muda dari NU dan juga mungkin mewakili PKB. Terima kasih Gus Nadir sudah mencerahkan kami pada malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.